Bapak Ibu pendidik, selamat datang kembali pada video tutorial kami. Video tutorial ini berisi panduan pengelolaan kelas pada Google Classroom. Pada video yang keempat ini, kami akan mengulas bagaimana panduan untuk memulai atau membuat ujian atau kuis online menggunakan Google Classroom. Video ini adalah video kami yang keempat. Untuk Bapak dan Ibu yang belum menyimak 3 video kami sebelumnya, silakan kami sarankan untuk melihat video kami dari awal sampai yang terakhir, karena di video tersebut berisi panduan dari awal sampai akhir tentang pengelolaan Google Classroom. Baik Bapak dan Ibu, untuk saat ini kami akan membuatkan video panduan untuk pengelolaan membuat ujian online menggunakan Google Classroom. Baik, langkah pertama, Bapak dan Ibu silakan dilihat di sini. Saya masuk di ini ya, sebagai pendidik di akun saya, kemudian masuk di menu tugas kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, langkah awal kita membuat topik. Sama halnya di video tutorial saya sebelumnya. Silakan di sini kita masukkan topiknya. Misalkan saya buat topik adalah penilaian harian 1. Oke, seperti ini. Kemudian klik tambahkan. Inilah dia untuk penilaian harian 1. Bisa kalau ini Bapak dan Ibu ingin menyimpan di belakang atau di bawah, silakan tarik, klik kiri 1 kali, kemudian di drag untuk tarik ke bawah. Kalau mau disimpan di bagian atas, silakan, ini tidak masalah, opsional, tergantung Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu silakan masuk kembali di menu buat, kemudian masuk di tugas kuis yang kedua ya, bukan yang tugas ini, karena di sini kita akan membuat kuis atau ujian online. Jadi kita beri nama dia tugas kuis. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu masukkan judulnya. Misalkan judul hari ini adalah PH1, adalah penilaian harian 1. Kemudian boleh memasukkan judulnya getaran dan gelombang. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian untuk petunjuknya adalah opsional. Bapak dan Ibu silakan, ini bebas. Jika ingin memberikan petunjuk pada kuisnya atau penilaian harian ini, maka Bapak dan Ibu silakan masukkan. Ini bebas. Sebagai contoh, saya akan tuliskan, silakan mengerjakan penilaian harian 1 ini dengan baik. Oke, ini hanya contoh ya. Nah, di tampilan beranda ini Bapak dan Ibu bisa melihat di sini kita sudah disiapkan Google Formulir. Nah, ini dengan judul blank quiz, artinya kita belum memasukkan judul untuk kuis kita. Kemudian di sini juga peruntukannya, misalkan Bapak dan Ibu mengajar di kelas 7A dan 7B, 7C dan lain sebagainya. Misalkan ada 3 kelas dengan jadwal yang sama, Bapak dan Ibu ingin membuatkan kuis, maka di sini bisa dicentang kelasnya. Namun di sini saya hanya membuat 1 kelas, maka saya tidak bisa melakukan centang. Oke. Selanjutnya untuk kuisnya silakan klik blank quiz ini 1 kali. Maka kita akan dialihkan di beranda Google Formulir. Langkah pertama silakan masukkan judulnya. Saya tuliskan seperti ini, penilaian harian 1. Untuk ini silakan di close saja, penilaian harian 1. Kemudian judulnya ini, di sini masih blank quiz, maka kita klik di sini 1 kali. Kemudian kita blok ini atau Ctrl A, kemudian menggantikan lagi penilaian
harian 1. Untuk judulnya juga bebas Bapak dan Ibu. Deskripsi untuk formulir ini juga silakan. Oke, kita mulai. Kita akan masukkan kuisnya. Kuis yang pertama, misalkan kita meminta identitas siswa. Seperti ini. Kemudian untuk jenis soalnya kita bisa memilih adalah pilihan ganda, misalkan saya pilih yang pertama. Kalau soal untuk memasukkan nama siswa, maka kita harus mengganti ini dengan jawaban singkat. Oke, seperti ini. Nanti siswa memasukkan namanya. Kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan semua nama siswa, maka Bapak dan Ibu tinggal mengcopy saja nama siswanya, namun di sini dipilih untuk memilih centang, kotak centang atau pilihan ganda. Oke, seperti itu. Untuk kuis menggunakan Google Form akan kami jelaskan secara detail pada video khusus tentang pengenalan Google Formulir. Makanya di tutorial ini saya akan mempercepat videonya karena di sini saya sudah punya soal dalam bentuk Word, tinggal saya kopikan. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebagai contoh saja saya masukkan 2 soal di sini dan punya jawabannya. Oke, kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa masuk di menu settingan untuk menyesuaikan tema atau ingin membuatnya menjadi sebuah kuis. Seperti ini, jadikan sebuah kuis. Ini sudah jadi ya. Kemudian tinggal diklik kirim. Kemudian kita ingin memperpendek dan mengopi linknya atau klik di sini salin. Oke, ini juga sebenarnya tidak perlu di copy karena di sini langsung otomatis. Kemudian untuk poinnya, silakan Bapak dan Ibu menyesuaikan. Jika ingin memberikan 100 poin, maka seperti ini sampai selesai ya. Kemudian untuk tenggat waktunya, ini kita bisa membuat untuk batasan waktu kapan soal ini akan dimulai. Dan ini opsional. Jika Bapak dan Ibu ingin hari ini, misalkan Agustus ya, atau besok, saya tanggal di sini tanggal 24, misalkan seperti ini. Untuk waktunya ini bebas, Bapak dan Ibu memberikan batas waktunya sampai kapan. Misalkan Bapak dan Ibu ingin sampai jam 12 malam, dan itu opsional. Saya bisa menghilangkan waktunya, artinya anak-anak masih bisa membuka soal tersebut. Intinya masih pada tanggal 24 Agustus. Untuk topik, silakan masukkan topiknya, masukkan di menu penilaian harian 1. Seperti ini. Ini belum berubah ya. Saya refresh kembali. Ini, dan kemudian kita akan melihat apakah penilaian harian. Oke, ini sudah ada, masih dalam bentuk draft karena saya masih belum menyimpan tugasnya tadi dan belum memberikan ini sebagai tugas. Makanya jika ingin langsung masuk di notifikasi siswa, maka kita harus membuat ini menjadi sebuah tugas. Untuk ini arah panahnya bisa diklik. Ini tugasnya bisa langsung diberikan di hari ini atau dijadwalkan atau masih dalam bentuk sebuah konsep atau draft. Jadi seperti itu. Jika ingin langsung membuat menjadi tugas, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik tugaskan. Oke, kemudian tugaskan seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengklik tugaskan, maka notifikasi ini akan langsung masuk di beranda siswa kita. Untuk ini 0 diserahkan dan 1 diberikan. Ini 0 ini artinya siswa belum mengerjakan ini. Oke. Kemudian tugas ini diberikan baru kepada 1 siswa. Nanti Bapak dan Ibu, jika di sini ada 20 siswa, maka di sini akan tertulis 20 siswa telah diberikan. Sebagai buktinya bahwa ketika kita membuka akun siswa, ini adalah akun siswa, ketika saya merefresh ini notifikasinya langsung masuk bahwa kita telah diberikan tugas oleh guru. Oke, seperti ini.
Ini sudah ada masuk di berandanya tugas kelas ya. Tugas kelas ini kalau sebagai siswa maka saya juga akan memilih mengklik tugas kelas. Maka saya akan melihat bahwa di sini saya telah memiliki tugas kelas tenggat waktunya sampai tanggal 24 Agustus. Oke, jadi siswa tinggal mengklik ini untuk melihat tugasnya seperti ini. Nah, tinggal diarahkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, untuk ini saya sudah, kita tutup saja. Untuk siswa kita kembali ke menu guru. Jadi untuk guru, jadi nanti ketika siswa telah mengerjakan atau mengembalikan tugasnya, maka ini akan secara otomatis masuk juga di menu akun guru. Akun guru masuk notifikasi dalam bentuk email, atau ketika guru membuka Google Classroom akan terlihat notifikasi bahwa siswa telah mengembalikan tugasnya di tugas kelas. Kemudian untuk nilai, nanti Bapak dan Ibu tinggal memberikan nilai. Ini juga masuk sebagai rekapan nilai untuk Bapak dan Ibu menjadi pegangan nanti sebagai laporannya. Oke, ini adalah data siswanya dan ini adalah rata-ratanya. Nanti Bapak dan Ibu ketika telah mempraktekkan langsung, ini akan lebih jelas. Demikian video panduan membuat kuis online dengan menggunakan Google Classroom. Ini adalah video keempat dari video YouTube kami dengan tema panduan penggunaan Google Classroom. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke video panduan berikutnya, kami sarankan Bapak Ibu untuk terlebih dahulu mempraktekkan tuntunan yang kami sampaikan di video ini, dengan mulai mencoba membuat ujian atau kuis online dengan pada kelas Bapak Ibu masing-masing. Pada video selanjutnya kami akan memandu Bapak Ibu untuk membuat pengumuman yang ditujukan kepada seluruh siswa di kelas dengan menggunakan Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.